Kembali Tuna Hukum bersama gue Abraham Metan, dan kali ini gue akan menjawab salah satu sebenarnya kasus atau misalnya pertanyaan dari kalian yang katanya, kok bisa bang gue katanya nggak bisa bayar utang tapi gue mau diceblosin ke penjara. Nah, gue mau tegaskan di sini bahwa di awal gue kasih kesimpulan dari awal bahwa jangan khawatir bahwa nggak mampu bayar utang itu tidak bisa dipidana. Nah, kita bahas hukumnya. Kalau kita mengacu pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan dengan tegas bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. Jelas bahwa salah satu hak kita itu tidak penjara atas hal itu. Nah, jadi ini berarti bahwa walaupun sebenarnya ada laporan tersebut, kita nggak bisa nge-stop nih bahwa pengadilan itu bahwa maksudnya bahwa orang awam atau misalnya sebuah lawyer itu boleh atau misalnya mau untuk melaporkan kita ke pengadilan pidana. Sebenarnya kita nggak bisa mengatur itu. Tapi ini berarti bahwa berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia tadi, walaupun ada laporan tersebut, pengadilan tetap tidak boleh memindahkan seseorang karena ketidakmampuannya untuk membayar utang. Sebenarnya hal-hal itu sudah sering terjadi. Tapi hal itu penolakan tersebut juga sering ditegaskan oleh pengadilan. Salah satunya adalah jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 93K/KR/1969 tertanggal 11 Maret 1970 dengan pertimbangan hukum bahwa sengketa hutang piutang itu adalah merupakan sengketa perdata. Benar itu bahwa dalam praktiknya yang tidak bisa membayar atau tidak mampu membayar utang itu bukan dihukum secara pidana, tapi dihukum secara perdata, yaitu dalam hal ini adalah one prestasi atau tidak gagal bayar. Nah, itu baru dihukum secara perdata. Nah, tapi dalam praktiknya seringkali ada orang yang mengancam atau misalnya ketika ada permasalahan utang piutang, mereka tuh malah kedoknya atau pengennya itu dilaporkan ke pihak kepolisian dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan juga 378 tentang penipuan. Yang mana sebenarnya bisa gue bilang bahwa itu nggak masuk. Karena kalau tidak mampu membayar utang itu, nah itu tidak masuk ke dalam unsur dari tindak pidana, yang mana unsur tindak pidana itu ada mens rea dan actus reus, ada perbuatan dan harus ada niat jahatnya. Jadi kalau kita nggak mau bayar utang kan bukan berarti kita tidak mau membayar utang tersebut, tapi kita nggak mampu aja. Tapi mungkin kalau dikasih kesempatan lebih lagi, kita akan membayar utang tersebut kalau udah ada uangnya. Kira-kira kan seperti itu. Nah, akan tetapi sebenarnya ada juga nih kasus utang piutang yang dipidanakan, tapi kasusnya bukan tidak mampu. Nah, kalau kita lihat setelah adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 64 tentang larangan penarikan cek kosong, itu melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 71 tentang pencabutan Undang-Undang Tahun 64 tentang larangan penarikan cek kosong, itu menimbulkan keengganan orang untuk menarik cek, yang mana orang itu tidak boleh mencairkan cek kosong. Nah, kalau kita mencairkan cek kosong itu bisa dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang mana hal itu sudah pernah diputus oleh pengadilan, yaitu di jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1036K/PIT/1989 yang bunyinya bahwa sejak semula terdakwa telah dengan sadar mengetahui bahwa cek-cek yang diberikan kepada saksi korban adalah tidak didukung oleh dana atau dikenal sebagai cek kosong, sehingga dengan demikian tuduhan penipuan harus dianggap terbukti. Jadi dia mau membayar utang tapi pakai cek kosong, yang mana dia udah tahu dengan jelas bahwa dia itu menipu dengan cek kosong tersebut. Cek itu tidak ada uangnya, tapi dia tetap memberikan hal tersebut dengan anggapan dia ingin menipu orang tersebut, seakan-akan dia akan membayar hal tersebut. Padahal ya kalau nggak membayar, nggak mampu membayar, ya udah nggak apa-apa. Nanti pun kalian pun tidak akan bisa dipidana, kalian akan dikenakan sanksi perdata aja. Nah, kalau hal ini kalian pernah deja vu atau pernah ngeliat itu di film Catch Me If You Can. Nah, yang main itu Leonardo DiCaprio. Nah, dia kan di situ pernah menipu, atau dalam hal ini dia menyamar sebagai seorang pilot yang dia itu membuat cek kosong, atau dia membuat seakan-akan cek itu benar. Dia menukarkan cek itu kepada bank dan akhirnya cek itu beneran bisa cair.
Nah, hal itu dia akan lakukan terus-menerus. Nah, akhirnya itu menjadi kebiasaan dia. Dan itu bisa dikenakan dengan pasal penipuan kalau itu terjadi di Indonesia. Nah, selain itu, ada juga pasal 379A KUHP yang mengatur bahwa barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tapi, delik pidana ini membutuhkan pembuktian yang khusus, yaitu seberapa banyak sih orang-orang atau korban yang diutangi oleh pelaku tersebut dengan cara yang serupa. Jadi, hal ini yang lagi ramai sekarang itu di dokumenter film Tinder Swindler, The Tinder Swindler, yang mana yang di situ yang dibahas ada Simon Leviev, kalau nggak salah orang Israel itu. Jadi dia itu menjadikan ngutang itu sebagai mata pencaharian dia, dan dia tidak membayar utang tersebut. Dia membayar dengan cek kosong atau dia main tinggalin aja dengan kedok pacaran dari Tindernya itu. Jadi kalau memang orang itu sudah menjadikan utang itu sebagai mata pencaharian dia dengan cara dia tidak membayar dan dia membeli barang-barang dari utang tersebut, nah itu bisa dikenakan pasal 379A ini dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi sebenarnya bisa aja orang itu menduga bahwa kalian itu melakukan pasal 378 atau 379 atau 372 penggelapan, tapi mereka boleh aja melakukan laporan itu kepada pengadilan atau kepada kepolisian. Tapi itu hak semua orang, tapi belum tentu itu akan diproses oleh pengadilan. Bisa saja permohonan kalian ditolak atau surat gugatan kalian ditolak atau laporan kalian ditolak. Itu belum tentu, dan itu hak semua orang untuk mengajukan hal tersebut. Jadi sebenarnya di sini peran juga dari advokat atau hakim atau kejaksaan ataupun kepolisian untuk memfilter hal-hal tersebut juga, bahwa jangan mau digunakan sebagai alat orang-orang ini kok mau memidanakan seseorang. Udah tahu penjara sekarang lagi over capacity, pengadilan juga sekarang lagi kayaknya overload perkara gitu. Jangan mau untuk menambah-nambah perkara pidana yang sebenarnya itu merupakan perkara perdata. Nah, sebenarnya kalau sampai polisi yang melakukan pendagihan utang itu boleh nggak sih? Kok jadi seakan-akan kalau polisi yang menagih utang itu jadi polisi sebagai debt collector. Nah, kalau perlu diketahui bahwa polisi itu kan mempunyai peraturan disiplin ya. Kalau dalam kita mungkin seringnya sebutnya kode etik, yang mana di kepolisian itu tunduk kepada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia atau peraturan disiplin kepolisian. Yang mana di pasal 5 peraturan disiplin kepolisian itu diatur bahwa larangan-larangan anggota kepolisian negara Republik Indonesia untuk menjadi, salah satunya di huruf H itu disebutkan, untuk menjadi penagih hutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Itu tidak boleh. Jadi polisi dalam hal ini jangan mau dijadikan debt collector untuk para pelapor atau misalnya orang-orang kaya yang pengen menagih utangnya dengan cara memiliki atau menyewa polisi sebagai penagih utangnya. Dan terhadap masyarakat yang tiba-tiba polisi menagih utang kepada kalian, itu kalian masyarakat yang dirugikan bisa melaporkan tindakan anggota kepolisian tersebut kepada divisi Propam Prodi, yang mana Propam itu Profesi dan Pengamanan. Nanti mereka diperiksa dan kalau memang terbukti mereka akan dikenakan sanksi etik, bisa dari teguran sampai mereka diberhentikan secara tidak hormat. Jadi bisa gue tegaskan sekali lagi bahwa kalau kalian tidak mampu membayar utang, kalian tidak bisa dipidana, kalian tidak bisa dipolisikan, kecuali kalian menjadikan utang piutang itu sebagai mata pencaharian kalian untuk mencari uang, tapi kalian nggak pernah bayar, dan kalian membeli barang-barang dari situ. Dan kalaupun kalian nanti di peradilan secara perdata, itu adalah proses perdana yang benar. Jadi jangan mau, berarti gue nggak bisa dipidana, nggak bisa dibawa ke pengadilan sama sekali, nggak juga. Kalau kalian tidak bisa membayar, kalian akan dibawa ke pengadilan perdata, nanti kena pasal wan prestasi, yang dimana nanti hukumannya biasanya antara ganti rugi, bunga, dan juga mengembalikan kerugian tersebut, atau mengembalikan jumlah yang kalian sudah pinjam dari pemberi utang tersebut. Jadi itu aja kira-kira penjelasan dari gua. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan kalau kalian ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ke kolom komentar atau ke DM Instagram gue. Dan itu aja sih. Jangan lupa like dan subscribe juga YouTube channel Tuna Hukum. Kita ketemu di episode berikutnya. Dadah!